Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya diberi amanah kehormatan untuk membuka kajian yang insyaallah subhanahu wa ta'ala, insyaallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan niat penyelenggara, niat saya, niat yang hadir dicatat sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan dibahas sekilas di pertemuan kali ini kaitan dengan obsesi hidup, tujuan hidup. Kenapa kita membahas? Agar kita tidak lupa akan tujuan hidup, apapun kegiatannya. Agar kita tidak lupa tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Jangan sampai kegiatan-kegiatan duniawi justru melupakan dari tujuan kita ada di muka bumi ini. Dan saya kira semua kita paham tujuan kita hidup ibadah. Tujuan kita hidup ibadah kepada Allah. Baik ibadah-ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah-ibadah yang sifatnya atau hukumnya sunnah. Semua itu tidaklah Allah turunkan syariatnya dalam rangka agar si hamba betul-betul mengerti dan mengambil kesempatan ibadah tersebut supaya tidak menyesal ketika hilang kesempatan itu. Dan ayat yang sering kita dengar populer insyaallah ayatnya surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat yang cukup populer dibaca oleh banyak orang. Surah Ad-Dariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah, kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Sebagaimana Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yang dimaksud beribadah kepadaku yaitu mentauhidkanku, memurnikan ibadah hanya milik Allah. Ayat ini pengingat bagi setiap hamba agar jangan sampai tadi aktivitas duniawi apapun menjadikan kita lupa dengan yang ini, yang inti. Karena biasanya sunnatullah kehidupan dan sunnatullah hidup dunia ini ada banyak pernak-pernik, ada banyak sesuatu yang kadang-kadang mengacaukan tujuan kita hidup. Sama halnya ketika kita safar mamanya ke Jakarta, pasti dalam perjalanan ada hal-hal yang menarik. Ya, safar ke Jakarta, ada hal-hal yang menarik di perjalanan. Dari pemandangan yang dilihat di depan, di samping, kanan, kiri. Ketika berhenti, ada rest area yang indah, yang nyaman. Atau mungkin perjalanannya berhari-hari, ada hotel sekilasnya. Kadang-kadang itu menarik. Sehingga kadang-kadang sepanjang perjalanan muncul inspirasi, muncul keinginan-keinginan. Wah, nanti kayaknya mau buat seperti ini, kayaknya bagus, kayaknya menarik, ya. Kayaknya ini masuk deh kalau jadikan bisnis. Seringkali hal itu muncul dalam perjalanan biasa. Apalagi biasanya di truk-truk tertulis melaku, mikir di sini, mikir karena melaku, ya, jalanin aja, mikir sampai melaku. Kadang-kadang itu inspirasi. Inspirasi apa? Inspirasi untuk berkembang di muka bumi ini. Cuman kadang-kadang juga hal-hal yang tidak urgen ini kadang-kadang merupakan yang urgen, yang utama, yaitu ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang safar ke satu tujuan, fokus dengan satu tujuan. Apapun godaan yang kanan kiri, kalaupun tertarik, sebatas tertarik, tapi tidak sampai berhenti dan tidak jadi meneruskan perjalanan, tetap jalan.
Dan pada dasarnya hakikat kehidupan kita di dunia itu perjalanan ibadah. Perjalanan ibadah menuju kampung akhirat. Kami mungkin di kesempatan kali ini saya akan membahas fokus pada dua pembahasan. Pertama tentang hakikat dunia, yang kedua hakikat akhirat. Pertama hakikat dunia, yang kedua hakikat akhirat. Dan kita tahu tujuan utama ibadah kepada Allah. Jin, makhluk yang Allah ciptakan terlebih dahulu dari kita pun sama tujuannya ibadah. Kita manusia juga sama, diciptakan setelah bangsa jin pun tujuannya ibadah kepada Allah. Dan semua kita, siapapun dia, semua kita, mau dia pejabat, mau dia presiden, mau dia bawahan, mau atasan, mau dia ayah, mau dia istri, mau dia ibu, mau dia anak, mau dia pembantu, manusia, ibadah fokusnya. Ya, ibadah fokusnya. Supaya hal-hal yang dunia tidak menggeserkan utama ini. Bahkan sebagai pengingat juga, kelanjutan ayat ini, ayat setelahnya, ayat 5, 7, agar kita tidak terkecoh dengan ulah sebagian orang, terutama yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar Islam, mereka menyangka Tuhan yang disembah itu butuh makanan, Tuhan yang disembah butuh rizki. Sehingga kita lihat agama-agama luar Islam ketika mendatangi tempat ibadah, menyembah sesembahannya, mendatangkan apa? Harta, makanan, sesajen. Ya kira sesembahannya butuh rizki. Bahkan tak jarang, semoga kita bisa menyaksikan dan memperhatikan sebagai tempat-tempat ibadah di luar Islam, orang yang datang ke tempat itu wajib bawa harta. Kemudian hartanya dengan dalih disuguhkan kepada Tuhan, tapi yang menikmati bukan Tuhan. Siapa? Kuncen. Siapa kuncen? Penunggu tempat itu, penunggu tempat ibadah. Dan ironisnya, orang yang mendatangi tempat itu tahu yang nikmatin harta yang dia berikan itu di tempat itu bukan Tuhan, tapi kuncen itu. Dan mereka tahu. Tapi lebih ironis lagi, akal yang tidak digunakan. Karena Allah mengingatkan kita, ketika Allah ciptakan kita, maka sudah barang tentu Allah jamin rizki kita di dunia. Sudah barang tentu Allah jamin rezeki kita, dan pasti. Dan ketika kita ibadah, jangan dipahami Tuhan butuh rezeki, tapi justru dengan ibadah kita akan dipermudah rezeki kita oleh Allah. Makanya Allah mengatakan di kelanjutan ayatnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, ketika Allah memerintahkan kita, bangsa jin, bangsa manusia ibadah, Allah tidak pengen rezeki dari kita. Allah tidak menginginkan rezeki dari kita yang menyembah Allah. Sebagaimana Allah tidak butuh manusia dan jin ngasih makan ke Allah. Allah tidak butuh makan. Karena Allah bukan makhluk. Tapi lihat, orang-orang di luar Islam yang beragama selain Islam menyangka dengan sangkaan yang lemah mendatangkan makanan, harta. Sehingga tak jarang kadang-kadang ketika ada orang di luar Islam, ada istilah juru selamat untuk menebus dosa bawa harta. Dan juga ayat ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang fokus ibadah pasti Allah makin memudahkan rezekinya. Makin memudahkan rezekinya. Dan menjadi pemahaman batil ketika ada orang fokus cari rezeki tapi lupa kepada Rabb pemberi rezeki. Maka lebih hal yang sangat mengherankan ketika orang berdalih, bekerja, berusaha mencari rezeki tapi lupa kepada Rabb yang Maha Pemberi rezeki. Artinya apa? Sibuk kerja tapi tidak ibadah. Sibuk kerja, sibuk cari duniawi tapi justru lupa kepada Rabb yang memberikan duniawi.
Lihat, hamba Allah yang kaya raya siapa di muka bumi ini? Siapa sepanjang sejarah? Hah? Wah, Nabi Sulaiman. Allah berikan ijabah doanya Nabi Sulaiman. Apa? Nabi Sulaiman itu berdoa minta kepada Allah diberikan kerajaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya dan setelahnya. Ya, ini kan duniawi. Minta kepada Allah sebuah kerajaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya dan setelahnya. Ini permintaan yang luar biasa kan? Lihat bagaimana Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang luar biasa. Ajudan-ajudannya dari bangsa jin, ada ifrit, ada manusia, ada burung hudhud. Luar biasa kekuatannya. Bahkan ketika Nabi Sulaiman mengecek para tentaranya, ternyata burung hudhud nggak ada kan? Itu bisa baca dalam surah An-Naml itu. Di surah An-Naml ada. Ketika dicek, hudhud tidak ada. Akhirnya Nabi Sulaiman bertekad untuk menghukum hudhud jika datang tidak membawa alasan. Dan ternyata ketika hudhud datang, membeli alasan bahwa dia pergi ke negeri Sabah. Di mana Sabah? Yaman. Sedangkan kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Palestina. Ya, jauh kan, perjalanannya jauh. Sabah ke Palestina jauh. Hudhud terbang. Dan ternyata menghabarkan berita bahwa di Sabah ada seorang ratu, seorang raja perempuan dengan para tentaranya menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman membuktikan hal itu. Jika betul hudhud laporannya, kirimkan surat ini kepada ratu tersebut untuk datang ke Palestina. Dan kita tahu kala itu kerajaan yang besar Nabi Sulaiman, dan semua raja-raja ketika itu tak tahu kerajaan Nabi Sulaiman, tahu rajanya, tahu kekuatan kerajaannya. Nah, ketika burung hudhud menyampaikan surat Nabi Sulaiman di hadapannya, dibaca isinya permintaan Nabi Sulaiman untuk datang ke Palestina bersama pasukannya. Dan kalau Anda baca di surah An-Naml, sempat Bilqis berunding kepada para ajudannya, dipenuhi nggak permintaan Sulaiman untuk datang ke Palestina? Maka para ajudan mengatakan, sudah, datangi saja. Sesungguhnya Sulaiman memiliki kerajaan yang besar, kekuatan yang besar, bisa saja menghancurkan kita. Datang. Nah, hal yang paling utama yang menjadi pelajaran kita di sini, ketika dipastikan bahwa ratu tadi hendak datang ke Palestina atas laporan hudhud, maka Nabi Sulaiman meminta kepada para ajudannya untuk mendatangkan singgasana Bilqis. Minta kepada para ajudannya untuk mendatangkan singgasana Bilqis. Tahu kan, singgasana itu kan tidak mungkin diangkat satu orang, nggak seperti kursi kayak gini, pasti diangkat beberapa orang, apalagi dibawa dari Sabah ke Palestina. Permintaan yang tidak mudah. Lihat, Anda bisa baca dalam surah An-Naml dari ayat 38, 39, 40. Surah An-Naml 38, 39, 40. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang sanggup mendatangkan singgasana Bilqis di hadapanku sebelum Bilqis datang ke Palestina? Maka di ayat 39 berkatalah ajudannya dari bangsa jin bernama Ifrit. Ya, Ifrit Allah abadikan dalam Al-Quran. Qala Ifritu minal jinni, berkatalah Ifrit dari bangsa jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Kata Ifrit, wahai Sulaiman, aku yang sanggup mendatangkan singgasana Bilqis sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Berarti kan ada waktu yang lumayan lama, duduk kadang bisa setengah jam, bisa bertahan setengah jam, 1 jam, baru duduk berakit. Dan itu kemampuan Ifrit, aku bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum kau bangkit dari tempat duduk. Dan ternyata Ifrit mengatakan, wa inni alihi naqiyun amin, aku kuat dan aku bisa dipercaya. Dan ternyata tidak main-main kan dengan Nabi Sulaiman, nggak mungkin bohong. Tapi ternyata ada yang lebih kuat dari Ifrit.
yang Allah sebutkan di ayat 40, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang yang dia berilmu tentang Alkitab. Yang kalau kita lihat tafsir para ulama, dia dari manusia, bukan dari jin. Apa dia katakan kepada Sulaiman? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, aku sanggup mendatangkan singgasana Bilqis sebelum matamu berkedip. Ini bukan kisah dongeng, ini Al-Quran yang diceritakan. Ini bukan dongeng, ini kisahnya ada dalam Al-Quran. Allah yang menceritakan Rabbul Alamin. Aku yang sanggup mendatangkan singgasana Bilqis sebelum matamu berkedip. Cepat apa lamanya? Cepat. 1 detik bisa berkali-kali kedipannya. Aku sanggup mendatangkan singgasana Bilqis sebelum matamu berkedip. Lihat lanjutan ayatnya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika Nabi Sulaiman betul-betul melihat singgasananya Bilqis di hadapannya, kan cepat. Lihat, apakah Nabi Sulaiman mengatakan kau hebat? Ini aku, ini kekuasaanku, ini prajuritku? Enggak. Nabi Sulaiman sadar diri sebagai hamba Allah yang dia nabi, dia rasul, plus raja. Kan dia nabi, rasul, plus raja. Lihat jawaban apa? Respon Nabi Sulaiman. Ketika betul-betul beliau melihat singgasana Bilqis di hadapannya, beliau sebagai hamba yang beriman, bertauhid, tahu tujuan hidup, meskipun kerajaan itu luar biasa dan permintaannya tidak main-main, belum mengatakan hadza min fadli rabbih. Ini garis bawah. Hadza min fadli rabbih. Liyabluwani, Allah sedang mengujiku dengan nikmat ini. Allah sedang mengujiku dengan nikmat dunia yang luar biasa, yang tidak akan pernah ada setelahnya. Nah, gitu. Yang tidak akan ada setelahnya. Ada nggak sekarang orang yang bisa mendatangkan singgasana dengan sekelip mata? Nggak akan ada kan? Ya nggak ada. Karena kan ini permintaan Nabi Sulaiman yang tidak akan pernah, yang minta tidak akan diberikan pada setelahnya. Dan Allah kabulkan kan? Dan Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran, kitab kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Rabbku. Liyabluwani, semata-mata untuk menguji aku dengan nikmat dunia ini. Aashkuru am akfur, apakah dengan nikmat dunia ini aku menjadi hamba yang bersyukur atau kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian apa? Beliau mengingatkan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia telah mensyukuri diri sendiri. Artinya faidah, manfaat dari syukurnya kepada Allah kembali kepada dirinya, si hamba. Sebagaimana wa man kafara, siapa yang kufur kepada Allah, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Ini contoh seorang hamba Allah yang beriman, yang diberikan nikmat dunia luar biasa, tapi sadar diri itu semua dari Allah. Para jemaah, sebagian orang kadang-kadang ketika sudah mencapai sebuah bisnis tinggi, memiliki segalanya dari dunia, kadang lupa diri, lupa dengan dia ini hambanya Allah, lupa bahwa nikmat apapun, sebanyak apapun itu ujian. Sebagaimana Nabi Sulaiman, apakah dia bersyukur, bertambah syukurnya atau tidak, atau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran telah menceritakan orang-orang yang diberikan dunia kufur. Siapa? Fir'aun, Qarun. Ya kan? Sebagaimana Allah juga sebutkan, ada hamba Allah dikasih dunia bersyukur seperti Nabi Sulaiman. Tapi Allah juga menceritakan orang-orang yang diberi dunia kufur. Seperti Fir'aun, punya kerajaan, kufur, bahkan mengaku Tuhan. Sehingga Allah binasakan kesudahannya. Atau Qarun dengan kekayaannya, dengan sombongnya, ketika disuruh beriman kepada Allah bersyukur, Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku kaya raya karena apa? Ilmu yang aku miliki. Karena aku cerdas, aku bisa cari duit, aku pandai cari uang.
Nah gitu. Sehingga akhirnya apa? Allah pun murka dan Allah binasakan Qurun. Allah tenggelamkan Qurun beserta isinya, lenyap. Atau orang-orang yang sok kuat, sok jago, sok memiliki kekuatan, kaum Ad, kaum Tsamud, kan orang kuat itu, memiliki bastah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang di era ketika itu tidak ada yang kuat gitu. Tapi ketika disuruh beriman tidak mau, Allah binasakan. Ya, Allah binasakan. Kaum Nuh, kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Lut. Dan kalau antum melihat kaum-kaum terdahulu yang mereka mengingkari untuk mau beriman kepada Allah, itu akan terulang di umat Nabi Muhammad. Kaum-kaum terdahulu dari dosa-dosa yang mereka kerjakan, itu akan terulang di umat Nabi Muhammad. Akan terulang. Dosa kesyirikan kan pertama bukan di umat Nabi Muhammad kan? Di umat siapa? Nabi Nuh. Dosa apa lagi? Dosa sok kuat, sok jago, memiliki kekuatan. Kaum Ad, kaum Tsamud. Sekarang ada juga. Atau dosa apa LGBT, homoseksual. Habis. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa seperti kelainan seksual, homoseksual, lesbian. Sudah ada di zaman Nabi Lut dan Allah binasakan. Akhir kesudahannya binasa. Maka sama orang-orang di zaman Nabi Muhammad pun, umat Nabi Muhammad pun yang jika melakukan dosa yang sama seperti umat terdahulu akan Allah binasakan. Pasti. Karena kalau kita bicara di muka bumi ini, kedoliman yang paling besar itu apa? Menyekutukan Allah. Yang lain di bawahnya tertinggi, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebanyak apapun pencapaian dunia, jika dia tidak beribadah kepada Allah, binasa. Akhirnya binasa. Akhirnya akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, para nabi itu Masya Allah ya, kalau kita melihat sirah perjalanan para nabi, mendakwai kaum itu ekstra sabar nyata. Ekstra sabar. Hanya ngajak orang untuk beribadah kepada Allah itu bukan perkara ringan loh. Kalau ngajak bisnis mudah nggak? Oh, mudah ngajak bisnis itu. Ya. Makanya lihat kalau pengajian bisnis biasanya lebih ekstra, perbayar datang. Pengajian tauhid biasanya apa? Sedikit. Karena memang sepanjang sejarah kehidupan, ngajak manusia menyembah beribadah hanya kepada Allah itu perkara yang berat, bukan ringan. Karena tugas berat, tugas ibadah itu berat. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, 950 tahun. Yang beriman banyak, sedikit. Istrinya nggak beriman, anaknya nggak beriman. Padahal hanya lisan ngajak, ayo beriman, beribadah kepada Allah. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lihat, ketika kita hidup, jadikan target utama pembelajaran kita di dunia itu apa? Ilmu din sebenarnya, sebelum ilmu-ilmu dunia. Supaya kita tetap fokus pada tujuan hidup. Makanya kalau kita bicara ideal ya, ketika bayi itu lahir, tugas orang tua itu ngajarkan tauhid. Sejak dia lahir, diajarkan tauhid, dipahamkan la ilallah, dipahamkan tawakal, dipahamkan apa? Dipahamkan inabah. Supaya ketika anak ini tumbuh dewasa, mengenal dunia, dia sudah punya bekal tauhid. Sehingga ketika dia sukses dunianya, dia tetap seperti Nabi Sulaiman. Tahu bahwa sebanyak apapun pencapaian dunia itu bukan berarti dia hebat, bukan. Karena orang ketika memiliki ilmu tauhid, memiliki akidah yang benar, kalau dia sukses, dia nggak akan sombong bahwa semata-mata ini karunia Allah, bukan karena aku hebat. Semata-mata karena Allah memberikan taufik kepadaku, bukan karena aku hebat, bukan karena aku cerdas. Karena perjalanan hidup yang cukup lama tapi tidak bisa beramal itu ya alam kubur. Iya.
perjalanan hidup. Karena hakikat orang mati itu sebenarnya hanya sebatas ruh dicabut dari jasadnya, tapi dia berpindah kehidupan kepada kehidupan yang lain, dengan kehidupan yang tidak seperti dunia tentunya. Sebagaimana kita mengatakan bahwa janin di rahim itu hidup nggak? Janin di rahim hidup nggak? Hidup kan? Sehingga bisa dikatakan bahwa ada kehidupan di alam rahim. Dan kita katakan, apakah sama kehidupan di alam rahim dengan dunia? Beda. Tapi kita memahami bahwa di alam rahim juga ada kehidupan yang tidak sama dengan dunia. Dan ternyata kalau kita merenung dengan apa yang bisa kita lihat dan mengkorelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, ternyata fase-fase kehidupan itu akan terus berjalan. Kalau kita bicara, apa fase kehidupan pertama? Alam ruh. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alam rahim, pun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi durasinya bisa kita ketahui. Berapa durasi alam rahim, kehidupan alam rahim? 9 bulanan aja. 9 bulan. Itu yang keumuman ya, keumuman 9 bulan. Nah, ada yang lebih cepat. Maksudnya, alam rahim paling cepat berapa? 7 bulan. Lihat, contoh Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah menyebutkan bahwa wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahra. Allah mentakdirkan sebagian kehidupan manusia ketika di alam kandung, alam rahim, sampai disapih oleh ibunya 3 syahra, 30 bulan. 30 bulan. Taruhlah umpamanya 30 bulan dari mengandung sampai disapih, ya, bukan melahirkan, disapih, selesai disusui maksudnya. Taruhlah disusuinya 2 tahun full, berarti berapa alam rahimnya? Ya, tadi 30 potong 24, sisanya berapa? 6 bulan lahir. Bisa, banyak kan ya? Bayi-bayi 6 bulan lahir? Iya. Nah, siapa? Jadi nggak lahir 6 bulan? Iya. Walaupun bahasa medis apa namanya? Prematur. Tapi bahasa syariat tetap itu lahir sudah waktunya. Itu kalau bahasa medis prematur belum waktunya, tapi bahasa syariat dia sudah waktunya lahir. Kenapa? Allah yang menentukan, mentakdirkan dia lahir apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bayi lahir itu bukan ibu yang melahirkan, siapa yang mengeluarkan? Allah Azza, betul. Ibu yang melahirkan, tapi yang mengeluarkan Allah Azza wa Jalla. Dan hidup kan 6 bulan hidup. Sekarang berapa umur sudah? 32. Alhamdulillah. Nyata 6 bulan besar orangnya gitu. Nah iya, besar orangnya, cakep, jenggotan, masya Allah. Nah, iya. Artinya nggak ada yang gagal, meskipun bahasa medis prematur apa? Ini nanti bayinya gini. Itu prediksi manusia, tapi Allah yang mengatur. Itu kalau menyusunya 2 tahun. Nah, kalau menyusunya terlalu apa? Kurang dari itu, terlalu apa? Hamilnya 9 bulan 10 hari, 9 bulan lah. Sisanya berapa? 21. Tetap itu juga normal. 30 bulan. Itu kehidupan di alam rahim. Sekarang, berapa durasi kehidupan di alam ketiga, alam dunia? Nah, rahasia Allah. Tapi ada hadis yang Nabi sabdakan dari Imam Abu Dawud, dari sahabat Abu Hurairah, yang Nabi katakan, a'maru ummatin ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yuzawizu dzalik. Kata Nabi, umur umatku itu kisaran 60-70 tahun wafat. 60-70 tahun wafat. Dan sedikit jangan lewat umurnya 70 tahun. Ada tapi lewatnya sedikit. Itu pun rahasia Allah. Masing-masingnya rahasia Allah. Apa semua pasti umat mati umur 60-70? Enggak. Ada yang 30 mati. Anak saya 2 hari mati. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keumuman saja. Dan ternyata kita tahu hamba Allah yang mulia di akhir zaman ini siapa? Nabi Muhammad kan? Berapa umur beliau di dunia? 63 tahun. Dan kita yakin semua, kalau Allah memanjangkan umur Nabi Muhammad sampai detik ini, beliau tetap berdakwah nggak? Kita sangat yakin kalau Allah panjangkan umur Nabi Muhammad sampai detik ini, masih berdakwah nggak? Pasti masih berdakwah. Hamba Allah mulia. Tapi Allah berikan umurnya 63 tahun.
Dan beliau sudah di alam kubur berapa lama? Nah, kita bicara supaya kita merenung, supaya kita persiapan. Semua kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan yang tertinggal hanya amal-amal kita, baik apa buruk. Nabi kita meninggal di tahun 10 Hijriah. Ya kan? Nabi kita meninggal tahun 10 Hijriah. Dan sekarang 1447 Hijriah. Berarti sudah berapa lama di alam kubur? Beliau, Nabi kita, sudah hidup di alam kubur berapa lama? 1437 Hijriah. Kalau potong 10 tahun. Lama apa sebentar? Lebih lama dari umur di dunia kan? Iya. Ini renungan. Yang itu pasti akan menimpa kita semua. Iya, renungan. Dan kapan berakhir alam kubur? Hari berbangkit. Hari berbangkit. Dan ternyata orang hidup di alam kubur dengan amal solehnya. Kita di dunia hidup dengan istri, suami, anak, teman, sahabat, konco, konco bisnis, konco ini, konco main, konco ini. Di dunia kan? Di alam kubur sama siapa? Amal. Dan itu yang pasti. Dan teman-teman dunia itu bisa meninggalkan. Bahkan seakrab-akrabnya teman dunia, temannya mati. Berapa bertahan nunggu di depan pemakamannya? Berapa bertahan? Sejam? Enggak mungkin sejam. Masuk, selesai, doa, sudah tinggalkan. Iya. Meskipun di dunia akrab, kemana-mana melu ya, makan apa, barang turu bareng. Konconnya mati, masuk yang lahat, ditutup lahatnya, kuburannya, berdoa sebentar, 5 menit, 10 menit, selesai, sudah, tinggalkan. Maka dia dengan amalannya sudah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai Allah bangkitkan hari kiamat. Makanya betul kata Nabi, Al-Kais, orang yang cerdas di muka bumi ini bukan yang IQ-nya tinggi, tapi yang mandana nafsahu wa amilan ba'dal maut. Dengan apa? Dengan ibadah, amal saleh. Sedangkan wal ajiz, orang yang lemah. Nah ini Nabi mengatakan, wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak berakal adalah orang yang manittaba'a nafsahu hawa, orang yang di dunia kerjaannya ngikutin nafsunya, ngikutin syahwatnya. Mumpung masih hidup, nikmatin saja. Mumpung urip, dan perlu kita menikmatin hidup. Tapi nggak ibadah. Kata Nabi itu orang lemah, orang bodoh, orang yang tidak berakal. Bersama dengan itu, wa tamanna 'ala Allah amani. Bersama dengan itu apa? Angan-angannya tinggi di sisi Allah. Pengen masuk surga, surganya Firdaus lagi. Tapi nggak beramal di dunia. Pengen di surga punya bidadari banyak, di dunia nggak beramal. Di surga pengen punya harta, tapi dunia nggak beramal. Ini orang yang lemah katanya, orang yang lemah akalnya, bahkan tidak berakal. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah menghinakan seluruh hambanya di muka bumi dengan kematian. Dengan kematian. Karena siapapun pasti akan mati, orang baik, orang selamat. Sampai pun hamba yang paling para nabi meninggal dunia. Akhirnya sudah meninggal dunia. Akhirnya sudah meninggal dunia. Dan kalau kita bicara hakikat dunia, membahas tentang makna dunia. Dunia itu kan serapan dari bahasa Arab, dunia. Apa makna dunia? Orang memberikan penjelasan bahwa dunia itu dari mana dana yadnu, bermakna dekat. Dana yadnu, udnu, mendekatlah. Artinya dunia itu dekat. Apa maksudnya? Singkat. Singkat dunia itu. Dari mana mengukur singkatnya? Umur kita sendiri. Bukan lamanya durasi dunia, umur kita masing-masing. Dunia itu singkat dengan umur kita masing-masing. Itu mana dunia secara bahasa. Sebagai memaknai dunia apa? Dana'ah. Dunia buat dana'ah. Apa dana'ah? Rendah. Kenapa dunia disebut rendah? Karena tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis At-Tirmidzi kata Nabi, "Lau tazinu, lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafirun syurbata ma'in." Kata Nabi, sekiranya dunia dan seisinya memiliki harga bobot di sisi Allah meskipun seberat sayap nyamuk, maka tidak akan Allah berikan setetes air pun kepada orang kafir. Jika memang dunia berharga di sisi Allah, di sisi Allah. Atau dalam hadis yang lain, Nabi memberikan perumpamaan dunia itu seperti bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing yang cacat. Bangkai anak kambing plus cacat.
ketika Nabi mengangkat bangkai tersebut kepada para sahabat, ayyukum ya bidirhamin, ayyukum man yamliku hadza bidirhamin, siapa di antara kalian yang pengen memiliki bangkai ini seharga 1 dirham? Siapa? Kata sahabat, nggak mungkin, nggak ada yang mau Rasulullah, bangkai kok suruh beli 1 dirham. Kata, kalau gitu kata Nabi, kalau begitu siapa di antara kalian yang mau gratis tanpa bayar? Nggak ada. Kenapa? Kata para sahabat, wa manasnahu bi syai'an, tidak ada yang bisa kami perbuat dengan bangkai ini. Lau kana hayyan fahuwa asyak, kalau bangkai ini masih hidup, cacat, telinganya nempel. Kalaupun bangkai ini masih hidup, bangkai cacat. Wong kita kadang alay, jangankan apa kambing, yang handphone aja cacat dikembaliin ya. Beli handphone cacat kembaliin. Lah iya toh. Iya. Handphone cacat dikembaliin gitu. Apalagi kambing, makhluk hidup gitu kan, di sawang-sawang gini. Kata sahabat, kalaupun hidup dia cacat, kami nggak memilikinya. Maka setelah itu Nabi mengatakan, wallahi ladunya ahwanu ala Allahi, ladunya ahwanu min hada alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah ketimbang bangkai ini atas kalian. Dunia dan sisinya lebih hina dari bangkai anak kambing ini di sisi Allah ketimbang kalian. Artinya kita saja memiliki bangkai nggak mau kan? Begitu pula dunia dan sisi Allah tidak memiliki, tidak menginginkan. Maka dunia apa? Tempat percobaan, ujian bagi hamba-hambanya. Apakah dia beriman, bersyukur, atau kufur? Siapa yang bersyukur? Buat dirinya sendiri. Kufur buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Karena lihat, ada ayat yang Allah juga sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77. Artinya, siapapun yang mau mengajar dunia silahkan, tapi jangan lupa dengan tujuan utama. Apa kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, upayakanlah pahala di kehidupan negeri akhirat. Upayakanlah, usahakanlah untuk mendapatkan pahala di kehidupan negeri akhirat. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, maksudnya ista'mil ma wahabakallahu min hadhihi ni'amil jazil li ta'ati rabbik wa taqarrubi ilaik bi anwa'il qurubat. Kata Ibnu Katsir, maknanya bahwa ista'mil, pergunakanlah nikmat apapun dari nikmat dunia yang Allah berikan kepadamu, ya, yang diberikan kepadamu, untuk mentaati Rabbmu dengan ibadah, untuk mentaati Rabbmu agar kau dekat sama Allah dengan berbagai ibadah yang Allah syariatkan. Iya. Karena tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dikasih umur untuk apa? Ibadah. Dikasih kesehatan, ibadah. Dikasih harta untuk ibadah. Dikasih istri untuk bisa ibadah. Iya. Dikasih anak juga untuk bisa ibadah, supaya meninggal ada yang mendoakan dari anaknya. Iya kan? Nah, kalau anaknya nggak ibadah, mau doakan orang tuanya mustahil. Dan kalaupun berdoa dia nggak ibadah, diterima doanya, diijabah? Tidak akan diijabah. Maka bagaimana? Fokus ketika punya anak, didik untuk ibadah. Ajarkan sholat, ajarkan tauhid. Ketika tumbuh dewasa, anak yang mengerti ibadah, mengerti tauhid, sehingga ketika dia meninggal, dia bahagia karena anaknya ia tinggalkan dalam kondisi taat kepada Allah. Wallahi para jamaah, dunia itu hanya kesenangan, tapi belum tentu membahagiakan. Sampai jam berapa? Ya, saya kalau ngomong panjang. Pas belum ditoib, saya ringkas. Dunia itu apapun kenikmatannya, dia hakikatnya kesenangan. Dunia, apapun nikmatnya, apapun bentuknya, maka hakikatnya dia sebatas kesenangan, tidak lebih. Tidak lebih. Kita punya handphone, seneng nggak? Ada nggak yang punya handphone sedih? Nggak ada, pasti seneng. Punya tablet, punya mobil, punya kendaraan, iya, punya istri, senang, punya anak, senang. Tapi semua nikmat yang menyenangkan ini kadang ada titik berakhirnya, kadang-kadang. Apa semuanya senang terus? Enggak. Dan
Para ulama menyebutkan bahwa hakikat nikmat dunia itu sebelum didapatkan menggebu-gebu. Hakikat nikmat dunia, kata para ulama, sebelum ia dapatkan menggebu-gebu, sangat pengen sampai ke mimpi-mimpi biasanya. Ketika sudah didapatkan nikmat senang, ya lambat laun berakhir itu kesenangannya. Ya, begitulah dunia. Tetapi bagi orang yang beriman, kesenangan-kesenangan dunia karena ia tahu tujuan hidup, kesenangan dunia yang datang kepadanya semata-mata ibadah dan menguji diri sebagaimana Nabi Sulaiman. Sebanyak apapun kesenangan dunia yang sampai kepadanya untuk menguji dirinya, apakah dengan kesenangannya dia bersyukur? Jika dia bersyukur, maka kesenangan akan membuat kebahagiaan. Nah, ini sisi lebihnya yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Ketika kesenangan datang kepada dirinya, bagi orang beriman tahu bahwa itu ujian buat dirinya. Apakah dia tetap beribadah, bersyukur kepada Allah atau tidak? Jika bersyukur, maka akan diberkahi itu nikmat sehingga akhirnya kesenangan membuat kebahagiaan. Ya, karena hakikat kebahagiaan ada pada ibadah. Hakikat kebahagiaan seorang hamba di muka bumi ada pada iman dan ibadah kepada Allah, bukan pada kenikmatan dunia, bukan. Dunia hanya plus-plus aja, hanya menambah dia untuk bisa apa? Bersyukur. Karena ya orang yang tidak punya kekayaan dunia bisa ibadah? Bisa. Dan apakah tercela punya kekayaan? Tidak tercela selama orangnya beribadah kepada Allah. Iya, kaya raya nggak masalah. Selama dia beribadah kepada Allah, selama dia bertakwa kepada Allah, sebagaimana Nabi Sulaiman. Kaya raya, punya kerajaan, punya adil yang banyak, tapi dia sadar bahwa dia itu ibadah, nikmat adalah ujian, maka tidak membinasakan Nabi Sulaiman. Ya. Maka kata Ibnu Katsir, pergunakan semua nikmat dunia yang sampai kepadamu untuk ibadah, untuk mentaati Rabbmu. Makanya juga para ulama mengatakan, jika nikmat-nikmat yang sampai kepadamu tidak menghantarkanmu ibadah, fahiya baliyah. Fa'ayu ni'matun la yutaqarrabu biha indallah fahiya baliyah. Nikmat apapun yang sampai kepadamu tapi tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu bencana. Nikmat apapun. Nikmat apapun dari dunia, jika datang kepadamu tapi kau tidak beribadah, tidak bersyukur kepada Allah, maka siap-siap itu akan menjadi bencana. Menjadi apa? Bencana buat engkau. Lambat laun pasti akan menjadi bencana. Dan kelak orangnya akan menyesal ketika menjelang wafatnya. Lihat, anak-anak yang didik orang tuanya duit, kaya. Banyak cerita orang-orang ketika sudah tua seperti ini apa? Anaknya meninggalkannya, bahkan sakit nggak ditengok, bahkan datang apa? Setelah apa? Jasadnya masuk ke yang lahat, baru datang. Anis. Tapi apa manfaatnya? Ya nggak? Banyak itu. Didik anaknya sukses duniawi, tapi tidak didik agama, tidak didik ketaatan, sehingga ketika sukses lupa dengan Allah, bahkan lupa dengan orang tuanya. Bahkan kadang-kadang orang tua jadi budak di rumahnya. Terus bapak rusak kerjukan wae, tak gaji. Ngopennya putu wae. Durhaka. Sudah ketika dia kecil diopen orang tuanya, ketika dia udah berumah tangga punya anak diopen orang tuanya, nyusah ke wong tuane. La haula wala quwwata illa billah. Mentang-mentang duit. Banyak itu, banyak. Lupa diri, lupa ibadah kepada Allah. Makanya para jamaah ingat dengan ayatnya surah Al-Qasas 77. Apapun nikmat yang sekarang menjadikan untuk ibadah kepada Allah, ketaatan Allah. Punya istri juga untuk ibadah kepada Allah. Iya, punya istri, punya anak juga sama untuk beribadah kepada Allah. Fokus. Maka kalau siapa yang mau nambah istri, ingat untuk ibadah kepada Allah. Supaya tidak apa? Tidak terkelabui. Karena banyak orang terkelabui. Atau bertambahnya kendaraan. Ingat, kalau tidak butuh ngapain? Secara hukum boleh punya harta kaya raya, boleh. Selama jika hartanya masuk haul dan nisab, keluarkan zakatnya, tetap hartamu aman. Maka ketika tidak aman, ketika punya harta sudah masuk haul nisab, tidak dizakati, itu yang bencana. Iya, boleh punya hak muslim kaya raya, punya harta boleh. Tapi ingat, kalau sudah masuk haul dan zakat, wajib zakat, keluarkan supaya tidak jadi bencana. Dan hartamu harus harta yang halal. Kan sebagaimana kadang-kadang apa? Memahami, wah muslim jangan kaya raya, nanti lupa ibadah. Enggak. Lupa ibadah kalau dia tidak paham tujuan hidup. Ada sebuah riwayat di Imam Ahmad ya. Ketika para sahabat sedang duduk di masjid, asik ngobrol masalah harta kekayaan. Nabi masuk, mereka terdiam, takut dimarahin Nabi. Jadi ketika sahabat sedang ngobrol di masjid, ya biasa sahabat manusia seperti kita, kadang ngobrol masalah kekayaan kan. Ngobrol masalah bisnis kekayaan di masjid. Nabi masuk, mereka terdiam. Tapi Nabi sudah kandung nguping pembicaraan mereka.
Apa kata Nabi? Nabi merespon mereka, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak mengapa memiliki harta kekayaan selama engkau bertakwa kepada Allah. Lihat, ini pesan Nabi. La ba'sa bil ghina, tidak mengapa Anda punya harta kekayaan selama engkau jaga ketakwaanmu kepada Allah. Kan yang bahaya itu jika harta bertambah, ketakwaan melemah, itu yang bahaya. Hartanya naik terus, takwanya nurun. Akhirnya apa? Dia biasa dengan hartanya. Itu yang bahaya. Makanya jaga ketakwaan saat kau tidak punya, saat kau punya atau kau tidak punya lagi, tetap jaga ketakwaan. Makanya Nabi mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak mengapa punya harta kekayaan selama kau bertakwa kepada Allah. Kemudian kelanjutan hadis apa? Kata Nabi, wasihhatu khairun minal ghina liman ittaqallah. Tetapi kata Nabi, kesehatan jauh lebih berharga ketimbang harta kekayaan bagi orang yang bertakwa. Iya enggak? Iya. Apa artinya kaya raya tapi sakit-sakitan? Bisa bertakwa dengan baik? Enggak. Akan sibuk hartanya untuk apa? Berobat. Dan saya yakin orang kaya kalau berobat nggak mungkin 5.000, 10.000 atau 50.000, nggak mungkin. Biasanya apa? Jutaan kan? Iya, jutaan. Gengsi kalau berobat hanya 50.000. Ada itu orang kaya segitu ya, kalau sakit itu gengsi. Jika kata Nabi, wasihatu khairun minal ghina liman ittaqallah. Kesehatan jauh lebih berharga ketimbang harta kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian watibun nafsi minan ni'am, dan hati yang lapang senang bagian dari nikmat Allah, maka pergunakanlah untuk ibadah kepada Allah. Dan sebagai penutup, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 menjadi pengingat tentang orang-orang yang ketika hidup tidak fokus ibadah, yaitu orang kafir, terutama ketika datang ajal. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un, ketika datang kematian menghampiri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah, dikasih nikmat banyak tapi tidak beriman kepada Allah. Datang ajalnya, hendak dicabut, maka si kafir yang hendak dicabut nyawanya minta kepada Allah, Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, tangguhkan kematianku. Untuk apa? Melanjutkan bisnis? Melanjutkan pekerjaan? Enggak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tangguhkan kematianku agar aku bisa beramal soleh yang selama ini telah aku tinggalkan, yang telah aku sia-siakan. Umur. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong belaka. Artinya kalau Allah panjangkan umur orang kafir, apa akan beribadah? Tetap pada kekafirannya, tetap pada kekafirannya. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong belaka, tidak ada faedahnya. Wa min waraihim barzakh. Di belakang kehidupan orang yang dicabut nyawanya, Allah sudah menyiapkan alam barzakh. Sebagaimana siapapun yang datang kelahirannya sudah siap kan dunia? Sudah. Kadang-kala ibu yang hendak melahirkan jauh-jauh hari sudah menyiapkan bajunya, ini popoknya, ini dengan senang gitu kan. Begitu pula siapapun yang datang ajalnya, Allah telah menyediakan kuburannya. Ya. Allah telah menyediakan kain kafannya. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, berapa banyak orang yang sedang tertawa, asik tertawa-tawa, kain kafan telah ditendung untuknya. Berapa banyak orang yang sedang leha-leha tertawa-tawa, ada orang yang menenun kain kafan untuk dirinya, tapi tidak sadar Allah yang telah mengaturnya. Maka kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Kehidupan alam kubur sedang menanti bagi orang yang akan dicabut nyawanya. Dan pada hakikatnya semua kita ini sedang menunggu kematian. Pada hakikatnya saya, Anda, semua kita, tua muda sedang nunggu malaikat maut datang. Maka sambil nunggu malaikat maut datang, isi dengan ibadah, ketaatan kepada Allah. Dan Allah berfirman, fa idza faragta fansab. Jika engkau selesai mengerjakan ibadah, berdirilah untuk mengerjakan ibadah yang lain. Jangan off sebelum waktunya. Jangan selesai ibadah sebelum nyawa dicabut. Barakallahu fikum. Semoga pengajian singkat bermanfaat sebagai pengingat buat saya pribadi dan juga para jamaah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Oh, berkaitan dengan ini aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?
Ada? jin dari kalangan muslim. Oh gitu. Maksudnya adakah jin yang muslim mukmin? Ada. Jadi nanti di surga ada jin juga. Ya, yang jelas Allah menyediakan surga buat orang beriman beramal soleh, baik dari manusia maupun dari jin. Jenengan bisa baca dalam surah Al-Jin ya, bahwa bangsa jin pun tidak semuanya, ini dipahami. Jangan dikira semua jin itu syaitan. Ingat, ini paham. Karena sebenarnya orang salah memahami. Jadi semua jin itu syaitan, enggak. Syaitan itu kata sifat. Nah, setan itu kata sifat, artinya orang hamba yang dijauhkan dari rahmat. Karena setan itu minal jinnati wan nas, bisa dari jin dari manusia. Nah, jin yang tidak beriman maka setan. Jin yang beriman maka jin muslim mukmin. Allah berfirman dalam surah Al-Jin bahwa minnas salihuna wa minna duna dzalik. Kata Allah tentang ucapan bangsa jin, minna, di antara kami ada yang saleh, ada yang taat, ada yang beriman. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami pun ada yang tidak beriman, ada yang kufur, ada yang musyrik, ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon. Ya sama, bangsa juga sama. Kunna tara'iqa qidada, kami punya pilihan jalan masing-masing. Iya, sama seperti manusia. Ya, jadi tidak semua jin itu setan, enggak. Jin yang tidak beriman maka setan. Jin yang beriman maka dia mukmin, taat kepada Allah. Ya, sebagaimana manusia ada yang beriman, ada yang taat, ada yang kufur, ada yang musyrik, ada yang majus, dan macam-macam. Iya, begitu pula syaitan. Dan Allah menyediakan surga buat orang beriman, baik dari kalangan jin maupun manusia. Iya, barakallahu fikum. Dan tidak perlu memusingkan jin di mana nggak perlu. Fokus pada pribadi. Dan jangan tertarik pada bangsa jin. Manusia lebih banyak, masya Allah. Ada yang lain? Monggo. Ibadah itu doa. Kemudian boleh kita berdoa apa harus inti ibadah itu doa, ya. Doa mukhul ibadah, kata Nabi dalam hadis Sayyidina Ahmad, doa mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya hampir semua jenis ibadah itu ada unsur doa. Salat ada mengandung doa, bahkan salat maknanya doa secara bahasa, doa. Zikir juga ada mengandung doa. Ya, tawakal juga ada doa, harapan doa. Hampir semua jenis ibadah ada unsur doa. Makanya Nabi mengatakan ad-doa mukhul ibadah, doa itu inti ibadah. Dan bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Jawabannya boleh, selama kata-katanya benar. Artinya berapa maksud kata benar? Tidak mendikte Allah namanya. Secara umum berdoa dengan bahasa apapun boleh, selama kata-kata dalam doanya tidak melanggar syariat. Bagaimana contohnya? Contoh gini, seperti larangan minta ampun kepada Allah tapi dengan ragu akan kehendaknya Allah. Contoh, ada dulu zaman Nabi ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunkan aku jika aku berkehendak. Ini tidak boleh. Kalau berdoa yang yakin, sampai pun bahasa kita kalau berdoa minta ampun yang yakin, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah sesungguhnya maha pengampun dan penyayang. Jangan mengatakan ya Allah ampunkan dosaku jika aku berkehendak. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini doa nggak boleh, sampai pun ke bahasa Arab dengan seperti nggak boleh, apalagi bahasa selainnya. Cuma kalau dibahas mana yang afdal, berdoa dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ada dua ketentuan. Jika Anda paham bahasa Arab, nah ini kan, maka afdal dengan bahasa Arab. Dan yang paling afdal dengan doa-doa yang Allah ajar dalam Al-Quran dan yang Nabi ajar dalam hadis. Ya, Rabbi firli wali waladayya warhamhum kama rabbana shaghira, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqwal doa, gitu kan. Ini kan doa-doa dalam Al-Qur'an. Dari para nabi, para rasul kan. Maka yang paling utama dengan bahasa Arab dan dengan doa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena kata Ibnu Qayyim bahwa doa itu seperti orang memanah. Busurnya lafaz doa kita. Busurnya lafaz doa kita. Jika busurnya bagus, akan tepat sasaran, gitu kan. Nah, sasarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jika memang tidak paham bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya sudah,
bagimu afdal dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kau tidak paham bahasa Arab. Khawatir jika kau pakai bahasa Arab, keliru mintanya nanti. Iya, seperti ya, saya pernah bermakmum di belakang orang habis sholat doa. Saya paham maksudnya, pasti doanya minta derajat tinggi di sisi Allah, tapi lafadznya minta sepeda tinggi. Karena pengen masuk bahasa Arab. Allahumma atina darajatan aliyatan. Ya Allah berikan kami. Maksudnya derajat yang tinggi, tapi lafadznya darajah. Darajah artinya sepeda. Nah, kalau derajat darajatun, darajatan. Allahumma atina darajatan aliyah. Ya Allah berikan kami derajat yang tinggi di sisimu. Tapi dia menggunakan lafaz Allahumma atina darajatan aliyah. Ya Allah berikan kami sepeda yang tinggi. Jamanya amin gitu. Maka dalam hal ini Anda bisa keliru. Ini mungkin masih ringan. Khawatirnya isinya kesyirikan jika nggak paham. Itu yang paling bahaya. Kalau mungkin isinya sedikit tidak terlalu bahaya, mungkin masih ringan. Tapi kalau isinya kesyirikan bahaya. Ya, itu yang menjadi permasalahan. Maka jika belum paham bahasa Arab, yang mending bahasa Indonesia. Atau kalau belum paham bahasa Arab, jadi kan pelajari doa-doa dalam Al-Quran. Kan ada terjemahan Al-Quran kan? Pelajari, dihafal, dipahami artinya. Ketika berdoa, selain melafadzkan lafadznya, jangan menghadirkan arti yang sudah dipelajari dari terjemahan. Itu lebih bagus lagi jika memang belum mampu bahasa Arab. Yang jelas, fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Jika belum mampu bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia lebih tepat, lebih baik daripada dikeliru-keliru. Cuman kalau memang mau upayakan, silakan cari doa-doa dalam Al-Quran, dihafal, kemudian pelajari juga apa terjemahannya, diingat-ingat ketika doa, dihadirkan itu artinya. Itu lebih baik. Ya, demikian. Amin. Berkaitan dengan ketika kita beramal dengan tujuan menginginkan bagian dari dunia. Saat kita kita jadi proses sekitar bagian dari dunia. Cuma dalam kita menginginkan sebagian juga itu adalah supaya kita maksudnya dilapangkan. Jadi ada juga mungkin akal-akalan yang lain. Tetapi selain kita menjadikan bagian dari tujuan boleh. Jadi berdoa minta dunia untuk bisa ibadah gitu. Dalam ibadah kita minta bagian dari dunia tujuannya. Secara hukum boleh jika memang tujuan untuk ibadah kepada Allah. Nah, artinya berdoa dalam ibadah kita minta dunia, nggak masalah. Karena mintalah kepada Allah apapun. Mintalah kepada Allah apapun, termasuk dunia apapun kita kepada Allah. Cuma jadikan kalau kita minta dunia Allah, contoh ya kalau kita mau baca sederhana, ya Allah berikan aku kekayaan, yang kekayaan itu apa? Menjadikan aku lebih bertakwa. Nggak masalah. Karena walau bagaimanapun kita tidak menafikan bahwa dengan harta kekayaan kita jauh lebih terhormat. Iya. Dengan kekayaan kita punya harga diri. Iya. Tanpa meminta-minta dan sebagainya. Dengan kekayaan kita bisa bersedekah. Dengan kekayaan kita bisa menolong orang lain. Bisa kekayaan kita bisa haji umrah. Iya, tidak masalah. Ya Allah, kayakan aku, mudahkan bisnisku ya Allah. Dan jadikan bisnisku apa? Diberkahi dan ingat aku tetap beribadah kepadamu. Atau jadikan kekayaanku ini kekayaan yang bisa menjadikan aku lebih bertakwa kepadamu. Ikat dengan ibadah, nggak masalah. Yang tercela itu justru jika apa? Beribadah hanya harapannya duniawi. Jika nggak ada duniawi ya nggak jadi ibadah. Ini yang tercela. Paham maksudnya? Jadi beribadah tujuan utamanya duniawi. Tujuan utamanya duniawi. Ketika nggak dapat duniawi yang dikecewa. Ini yang tercela. Dan inilah sifatnya orang munafik. Dan ini seperti yang Allah ancam dalam surah Hud ya. Anda bisa baca dalam surah Hud ayat 15-16 gitu. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah, barang siapa yang menginginkan dunia, entah dengan doanya kan dari doa-doanya, entah dengan usahanya, siapapun yang menginginkan dunia kata Allah, wa zinataha dan perhiasannya, wa fi ilaihim a'malahum fiha, kami pasti berikan. Lihat, orang kafir tidak ibadah. Minta dunia berikan enggak? Orang kafir kan tidak ibadah kan? Kalau pendoa, doa ke berhala kan? Yang ngabulkan siapa? Berhalanya atau Allah? Allah kan? Iya kan gitu? Allah berikan, apalagi kita yang beribadah kepada Allah. Makanya ketika kita minta dunia, jadikan dunia untuk menjadikan kita lebih beriman, bersyukur kepada Allah. Nggak masalah. Minta sepeda, minta motor, minta mobil, nggak masalah. Cuman ikutin syariat, jangan apa? Jangan apa? Jangan
melanggar syariat atau ngakalin syariat. Pengen mau beli Innova, selawatin dulu. Syariat dari mana seperti itu? Kan ada sebagian orang, selawatin dulu. Kau dari mana? Kalau pun doa minta mobil Innova, tapi jangan kau mengatakan selawatin dulu. Masuk ke dalam ibadah baru kan seperti itu. Kan ada sebagian orang seperti itu. Banyak. Nggak apa-apa berdoa kepada Allah, minta dunia, tapi ikat agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gimana? Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapinya ketika ada satu atau beberapa doa yang jelas-jelas Allah ridho, misalnya kita ingin umroh sama keluarga atau ingin biru validate tapi doa itu mungkin selama bertahun-tahun tidak bisa terwujud. Jadi bagaimana? Maksudnya gimana? Belum dikabulkan gitu? Di satu sisi doa itu pasti Allah ridhoi kan, mau dapat keluarga atau validate, kita belum bisa memenuhi itu. Bagaimana cara menyikapinya? Sudah kadung janji sama keluarganya? Sudah kadung janji sama keluarganya? Ayo, nanti tak umrohkan ya, nyata belum mudahkan gitu. Karena ada sebenarnya orang gitu kan. Tapi jelas gini, saya paham maksudnya. Ini karena ketika kita berdoa, pahami fikih doa supaya tidak kecewa. Gini, dalam sebuah hadis dari Imam Muslim kata Nabi, "Ma min muslimin yad'ullaha bi du'ain laisa fihi itsmin wala qati'ati rahim illa istajaballahu du'ahu bi ihda thalathin." Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah selama doanya tidak mengandung dosa. Doanya tidak mengandung dosa, tidak dalam rangka memutus silaturahim. Pasti akan Allah ijabah doanya dengan salah satu dari bentuk 3 ijabah. Allah pasti akan kabulkan doanya dengan salah satu dari 3 jenis ijabah doa. Yang pertama kata Nabi, diberikan ijabah sesuai yang diminta. Minta diumrohkan, Allah umrohkan. Bisa jadi ini. Kan jawabannya rahasia Allah kan, bukan rahasia kita kan. Kita berdoa, rahasia ijabah bagaimana, rahasia Allah kan. Nah, bisa jadi doa itu sesuai dengan yang kita minta. Selama tidak ada dosa ya doanya dan tidak dalam rangka memutus silaturahim. Yang kedua, kata Nabi, bisa jadi an yasrifa anhu su'a mithlahu. Bisa jadi bentuk ijabah doanya Allah palingkan keburukan yang semisalnya, yang lebih baik dari yang diminta. Nah, maksudnya contoh mamanya, ya Allah aku minta uang 1 miliar, tak kunjung dikabulkan sampai 10 tahun mamanya. Terus suatu saat dia naik motor berkendaraan, hampir celaka. Ketika selamat, ya Allah, ini kalau nggak kuat megang stang motor kayaknya aku kelindes truk deh. Kalaupun selamat setelah kelindes mungkin kakiku patah. Dan kalaupun berobat mungkin lebih dari MM-an kayaknya. Maka bisa jadi Allah mengabulkan doamu dengan bentuk yang kedua, dipalingkan keburukan yang harusnya menimpamu. Maka di antara hikmah doa itu dapat mengubah takdir yang ada pada para malaikat. Di antaranya harusnya kita celaka, Allah palingkan melalui doa kita dengan bentuk yang lain, Allah ijabah dengan bentuk dipalingkan keburukan. Karena kalau kita milih mana, mau uang 1 M tapi kau celaka, atau nggak punya 1 M tapi kau sehat walafiat, sehat lebih baik gitu kan gitu. Nah, atau yang ketiga bentuk ijabah yang kata Nabi, an yadakhirahu yaumal qiyamah, Allah jadikan simpanan pahalanya di hari kiamat. Nah, kalau Allah mengijabah sebuah doa, ijabahnya di hari kiamat, berarti lebih baik nggak? Iya, Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat lebih baik. Apa yang lebih baik kehidupan akhirat? Semuanya, ganjarannya, pahalanya, jawaban doa kita ya. Sebagaimana urusan-urusan dunia kalau dibawa ke akhirat lebih besar nggak? Lebih dahsyat. Punya hutang nggak dibayar, di hari kiamat bayar pakai uang? Enggak, pakai amal soleh. Ya. Jadi semuanya lebih baik. Sebagaimana yang buruk lebih buruk di hari kiamat gitu. Jadi gitu doanya. Nah, juga dalam berdoa kata Nabi, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi hatimu yakin diijabah. Ini penting juga. Jangan ragu kalau berdoa. Nah, cuman kapan diijabah urusan siapa? Urusan Allah. Dan jangan tergesa-gesa kalau berdoa pengen segera diijabah.
Karena justru kata Nabi, ya, kullu da'watin yustajabu lahu illal musta'jilin. Setiap doa yang baik selama tidak ada mengandung dosa dan tidak tergesa-gesa. Setiap doa pasti diijabah kecuali yang tergesa-gesa. Kata sahabat, manil musta'jilin, siapa yang tergesa-gesa wahai Rasulullah? Kata Nabi, man yaqulu da'autullah falam yastajib li. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa, yang mengatakan aku sudah sering berdoa tapi tak kunjung dikabulkan. Kata Nabi, justru ucapan seperti ini tidak akan dikabulkan doanya. Kenapa? Terlalu ngatur sama Allah. Karena gini, tetap yang tahu kapan diijabah, yang tahu siapa? Allah kan. Bisa jadi doamu diijabah hari ini, tahun depan bisa jadi. Saya masih ingat dulu, saya dulu pernah punya doa tahun 2003. Ya Allah, ketika saya ke Libya nggak terima ya, dulu saya ke Libya nggak terima, 2 kali ke Libya nggak terima. Saya berdoa di masjid kampus Libya. Masih ingat saya betul. Apa doa saya? Ya Allah, jika memang Libya tidak pantas buat diriku dan ada yang lebih baik dari Libya, kabulkan ya Allah, dimanapun berada itu kampus, jadikan aku mahasiswa. Allah ijabah 2008, saya di Madinah. Doa 2003, ijabah 2008. Bahkan saya sudah lupa di doa saya ketika itu. Nah, kapan urusan ini ijabah? Urusan Allah. Bahkan teringat betul, setelah saya diterima di Madinah, ini satu contoh aja buat pelajaran buat saya pribadi ini, dan juga buat saya agar tetap yakin dalam berdoa. Ketika saya diterima Madinah, ternyata ibu ngomong ke saya bahwa ibu pernah berdoa tahun 92, pernah berdoa di Raudhah, karena ibu pernah ke Saudi. 92 pernah berdoa di Raudhah. Apa doanya? Memang doa apa, Bu? Ya Allah, izinkan salah satu anakku bisa belajar di Madinah selama 92. Dan bertepatan dengan doa saya diijabah 2008. Berarti berapa tahun? Dari 92 sampai 2008. Nah, makanya penting kata Nabi, berdoa kepada Allah, yakin doamu diijabah. Tapi kapannya urusan Allah. Jangan terlalu ngatur Allah. Ya Allah, aku sudah sering berdoa, kapan dikabulkan ya Allah? Justru ini penghalang doamu diijabah. Dan juga termasuk hal yang perlu diperhatikan ketika berdoa, selain doa, di luar doa itu apa? Makanan, minumanmu jangan sampai ada yang haram. Harta yang kau dapatkan jangan sampai ada yang haram. Kenapa? Bisa penghalang doa diijabah. Ya, makanan, minumanmu, dosa-dosa. Karena di antara penghalang dosa juga apa? Di antara penghalang ijabah apa? Dosa kita. Makanya kalau berdoa, sebelum minta apa yang kita minta ampunan dulu. Kalau waktu yang tak jelaskan tentang rangkaian doa ya. Nah, kan di antara rangkaian doa ya, sebelum jenazah minta hajat ya. Sebelum minta hajat, minta ampunan dulu dari dosa-dosa. Karena bisa jadi doamu tidak diijabah, dosamu masih banyak dan kau tidak minta ampun. Maka jangan lupa beristighfar kepada Allah sebelum berdoa, saat berdoa, setelah berdoa. Minta ampun kepada Allah dari semua dosa. Supaya doa-doa kita tidak sia-sia di sisi Allah. Kenapa? Ketika kita berdoa terus tapi maksiat jalan terus, apalagi punya uang haram, harta haram, ya sia-sia doamu, nggak akan diijabah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dibahas apapun. Demikian jawabannya. Ya. Sudah? Tapi semoga bermanfaat. Nah, intinya berdoa kepada Allah, apapun minta kepada Allah, sampai pun urusan sandalmu putus, minta kepada Allah. Ya, sampai pun urusan sandalmu putus, minta kepada Allah dan yakin doa diijabah, dan perhatikan hal-hal yang menjadi penghalang doa diijabah seperti makanan haram, minuman haram, harta haram. Ya, maka jangan sampai tertarik sedikit pun. Jika sudah tertarik, penyebab kau akan binasa dan penyebab kau akan sengsara dunia akhirat. Apalagi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.